penyakit PMK ini dari tahun 2022. Kemudian selama 2022, 23 sampai 24 kemarin itu kita terus melaksanakan vaksinasi PMK yang hewan kurban ke semua hewan yang rentan PMK, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, itu yang rentan PMK, dan juga babi juga ada. Terus untuk vaksinnya ini semua full dari Kementan. Jadi seluruh Indonesia ini yang pengadaan vaksin itu dari Kementan. Kita hanya menerima, kemudian melaksanakan vaksinasi ke hewan ternaknya gitu. Terus kemarin terakhir di 2024 kita masih melaksanakan vaksinasi. Nah, ini tahun 2025 kita stok masih kosong untuk vaksin PMK ya. Vaksin PMK di Kabupaten Pemalang tahun 2025 stok ini masih kosong. Kita belum ada drop dari pusat, dari Kementan. Kemudian untuk pencegahan dan sebagainya memang setiap ada laporan tentang kejadian PMK, kalau hewannya sakit dan sebagainya, nanti kita ada hotline untuk puskeswan, nomornya ada di sebutkan ya nomornya ya. Nomornya hotline-nya puskeswan Dinas Pertanian itu di 0859 4606 7246. Jadi kalau ada permintaan pengobatan sebagainya ke nomor itu gitu. Kemudian dari tahun 24 sampai kemarin ini 25 ini kita sudah ada laporan PMK, masuk di 2025 ada laporan PMK dan sudah diobati, dan sejauh ini arahnya kesembuh, jadi ada kesembuhan gitu, jadi belum ada yang fatal. Kemudian untuk seperti di pasar hewan dan sebagainya, memang di pasar hewan ini kan milik Diskoperindak ya, di bawah Diskoperindak gitu. Jadi kita ke sana ini pendampingan saja untuk di kesehatan hewannya. Paling nggak kita nanti ngedrop desinfektan untuk pembersihan dan sebagainya di pasar hewan itu, yang nanti dilakukan oleh teman-teman di Diskoperindak di pasar hewan Radu Dongkal itu. Kemudian untuk tadi untuk yang penutupan dan sebagainya, memang kita belum mengarah ke sana karena memang banyak ini ya, makanya tidak semudah itu kita langsung menutup memang. Karena sejauh ini kemarin di pasar Radu Dongkal juga belum ditemukan, semoga enggak lah, semoga tidak ditemukan adanya ternak-ternak yang mengarah ke PMK gitu. Dan kami juga tetap menghimbau untuk peternak-peternak yang ingin memasukkan ataupun mengeluarkan hewan ternak dari Kabupaten Pemalang selalu menggunakan surat keterangan kesehatan hewan. Jadi SKKH betul. Jadi itu untuk menjamin bahwa ternak-ternak tersebut sehat gitu. layak jual, layak konsumsi, layak dipelihara juga untuk selanjutnya dikonsumsi. Ya. Dan ini Bapak, dari himbauan tersebut ya, yang 14 hari ada juga proses sterilisasi, penyemprotan, dan untuk Dispertan Kabupaten Pemalang jadi memang itu sudah melakukan, dan itu memang sudah menjadi agenda rutinan atau reguler Pak? Ya, jadi kami untuk pembersihan ini kami selalu ngedrop ke peternak. Jadi para peternak kami dropping desinfektan untuk peternak sapi khususnya langsung ke peternak, ke kandangnya langsung, untuk mereka sendiri yang setiap hari nantinya akan melakukan pembersihan itu. Dan dulu ini kayak vaksinasi ini memang hampir sama seperti COVID di manusia. Jadi masih banyak pro dan kontra, ada yang menolak dan sebagainya gitu. Jadi tapi tetap kita melakukan vaksinasi tersebut, dan menurut pengetahuan kami
masih ada beberapa peternak yang menolak. Memang kita susah ya, seperti kayak dulu waktu COVID kan tetap ada yang mau menolak kayak gitu. Tetapi dengan kita tuh ada ini Pak, jadi ada yang namanya kawin suntik atau inseminasi buatan, itu syaratnya harus sudah divaksin gitu. Nah, jadi itu juga meningkatkan perolehan vaksin kita untuk vaksin PMK ini. Dan Pak, kalau memang mereka menolak, kan ada tindakan preventif dari jenengan, sosialisasi secara gencar atau gimana? Memang sudah Pak? Jadi sosialisasi ini kita dulu tuh lakukan di pasar waktu pertama meledak itu, di pasar pasar hewan, kemudian di beberapa kelompok ternak ya, kelompok ternak. Tapi memang yang datang ke sini kan itu juga dari luar juga, dari mana, dari Jawa Timur dan sebagainya gitu, orangnya macam-macam gitu ya. Jadi kita memang titiknya di pasar hewan itu yang harus sering ada pembersihan, desinfeksi kayak gitu. Jadi memang setiap kali pengobatan itu di samping kita nyuntik ya, pengobatan kalau sapi kan hewan ternak kan disuntik. Nah selain daripada suntik, kita juga selalu memberikan desinfektan dalam bentuk 1 literan atau botolan dengan semprot. Itu mekanismenya? Langsung itu ke masyarakat. Nah nanti kan masyarakat sendiri kan, peternak yang nyemprot di kandangnya atau kambingnya yang luka gitu. Jadi kita nggak melalui orang lagi. Peternaknya itu langsung ya, atau yang pemilik usaha juga ya. Dari ini Bapak, mungkin ada himbauan Bapak, pesan-pesan dan juga harapan Anda Bapak, mewakili Dinas Pertanian Kabupaten Malang, supaya tidak terjadinya ataupun antisipasi menghindari adanya hewan ternak yang terjangkit atau terkena PMK. Monggo Bapak. Bentar Pak, sekaligus sama dari awal Januari 2024 sampai Desember ada berapa jumlah kasus yang ditemukan? Itulah. Kepean dulu ya. Nggih. Hafal saya. Jadi dari yang 2024 ya, dari bulan Januari sampai Desember itu kejadian total 267 ekor 267 di ternak ya, 267 ekor ternak yang terjangkit dengan paling tinggi ini di bulan 5 atau bulan 6 Mei dan Juni ya. Kalau kita lihat di Mei Juni itu ada Idul Adha. Jadi saat lalu lintasnya sangat tinggi saat Idul Adha. Jadi penyakit PMK ini kan dari virus ya. Kalau dulu mungkin kayak COVID itu kan sering ada pembatasan aktivitas itulah. Kalau hewan ini waktu Idul Adha kan lagi tinggi-tingginya lalu lintas hewan. Nah, di situ ini akhirnya menjadikan kenaikan kejadian penyakit mulut dan kuku ini pada saat menjelang Idul Adha bulan Mei Juni itu. Dari total 1 tahun ini 2024 itu 267 ekor. Pak, untuk pengawasan dari Dinas Pertanian atau melibatkan siapa saja yang dirangkul nih? Ya, kalau untuk tim dari Dinas Pertanian ini kita dibantu oleh teman-teman dari Babin Kamtibmas, Babinsa, kemudian pemerintah desa ya. Itu dari tahun 2022 pertama vaksinasi itu dari Babinsa, Babin Kamtibmas terus mendampingi kami khususnya untuk KIE ke peternak di desa-desa itu. Iya, itu paling itu. Dan ini Pak, tindakan pengawasan Pak, manakala di wilayah Kabupaten Malang kedatangan banyak peternak membawa
di sini. Untuk penyortiran Pak, ataupun tindakan ya pemilihan dan pengidentifikasian hewan ini memang belum sehat atau enggak ranahnya. Jadi yang datang ini berada di pasar hewan ya, Ya. di daerah asal. daerah asalnya itu mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan SKK itu. Jadi setelah dilalu lintaskan itu maka akan dinyatakan itu adalah sehat, boleh dilalu lintaskan. Tapi kalau yang sakit harus diobati dulu sampai sembuh baru boleh dijual atau dilalu lintaskan itu untuk dijual. Ya, dan ini kan sesuai dari harapan yang saya berikan beliau ya, Bapak Agus Suganda selaku Direktur Jenderal ya Pak ya, mewakili beliau Bapak Kementan. Ini kan ada harapan supaya pengawasannya lebih ketat dan juga endingnya itu bisa mensejahterakan para peternak dan juga bisa memajukan usaha di dunia peternakan. Menurut Bapak gimana Pak? Betul. Jadi kami dari kesehatan hewannya ini merupakan faktor penting dari usaha peternakan, di mana di situ nanti ada faktor pakan, kemudian bibit dan sebagainya. Jadi di kesehatan hewan ini juga faktor penting di mana kemajuan usaha peternakan ini akan lebih baik lagi usahanya jika di kesehatan hewannya ini juga selalu bagus. Gitu. Jadi memang kami ada 4 puskesuan Pemalang, Puskesuan Comal, Puskesuan Randu Dongkal, dan Puskesuan Belik. Jadi kita baru ada 4 puskesuan ini, alhamdulillah selama ini kita bisa mengcover dalam satu kabupaten Pemalang ini bila ada laporan kejadian penyakit atau laporan penyakit-penyakit lainnya yang perlu mendapatkan pengobatan, itu kita alhamdulillah bisa mengcover dari 4 puskesuan itu. Berarti untuk wilayah Kabupaten Pemalang ini 14 kecamatan. Untuk yang aktif dan memang untuk kerja juga untuk pemantauan secara ketat berapa nih Pak dari puskesmas? Ini 14 kecamatan di Pemalang. 4 itu tadi Pak berarti ya? Seperti itu tadi. Di Comal. Oh, yang banyak ini kita pengobatan dan sebagainya. Itu kan jenengan tadi bilang dari Januari 2024 sampai Desember kan ada 260 sekian itu. Lah, itu paling banyak di mana itu, Pak? Ya, memang kantong-kantong ternak di Kabupaten Pemalang masih terkonsentrasi di bagian selatan ya. Kabupaten Pemalang yang ada di Belik, Polosari, Watu Kumpul, Moga itu memang populasi tinggi dari itu. Tetapi memang pada bulan-bulan ini, bulan waktu Idul Adha kemarin yang pas lagi tinggi-tingginya itu, kejadian PMK ini malah lebih banyak pada peternak atau juragan kurban yang hanya sesaat dia memelihara sapi untuk dijual kembali. Jadi mereka ini kenapa banyak kejadian PMK di tempat-tempat penjualan kurban waktu itu? Jadi mereka langsung ambil dari luar daerah. Kemudian di situ karena lalu lintas yang sangat tinggi, banyak sekali ternak yang dilintaskan. Di situ kemungkinan terjangkit PMK, baru sampai di Pemalang dikumpulkan jadi itu kena PMK. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2024 tidak ada kasus kematian khususnya pada saat menjelang Idul Adha itu, karena kami waktu itu banyak sekali pengobatan PMK. Di situ juga kami punya tantangan tersendiri dengan pengobatan menjelang kurban ya, karena ada beberapa obat yang tidak boleh diberikan saat hewan itu akan disembelih gitu. Jadi biar obatnya sudah hilang dari daging pada saat hewan kurban itu disembelih. Jadi itu kita sudah melaksanakan itu sebelum Idul Adha itu. Oke. Nggih sampun Pak, terakhir nih Pak, terakhir kali ya. Ini kan menjelang Idul Adha Pak. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan lalu lintas, terus dari imbauan dari jenengan atas nama pemerintah ya, kepanjang tanganan baik pemerintah. Itu untuk warga masyarakat sendiri bagaimana?
Jadi pada saat Idul Fitri nanti dan Idul Adha ya, ini biasanya paling tinggi lalu lintas ternak. Itu peternak-peternak ini bila ada kejadian atau sakit ternaknya itu harus segera melapor kepada petugas di hotline kami di Puskeswan ini. Karena apa? Karena kesembuhan dari PMK ini atau penyakit-penyakit lainnya akan lebih cepat sembuh bila penanganannya lebih awal. Lebih cepat, lebih awal. Jadi peternak-peternaknya harus lebih aware dengan ternak-ternaknya bila makannya kurang atau apa lesu dan sebagainya, harus segera melaporkan kepada petugas. Begitu saja Pak. Iya. Matur suwun. PMK ini adalah penyakit mulut dan kuku yang infeksi dari virus penyakit mulut dan kuku. Ini paling mudah dilihat itu dari mulut yang mengeluarkan air liur yang berlebihan, kemudian ada luka-luka di mulutnya luka-luka seperti sariawan itu. Dan karena ini penyakit mulut dan kuku, maka bila mulai ada luka di mulut, nanti di kukunya juga nanti akan luka pincang dan sebagainya, berdarah gitu. Jadi kalau peternak akan membeli ternak nantinya, bisa melihat di bagian mulut dan bagian kuku apakah bagus, halus dan sebenarnya tidak ada luka-luka. Kemudian yang pertama sebenarnya di Kementerian Pertanian ini ada kegiatan identifikasi ternak. Jadi ternak-ternak yang sudah divaksin itu akan ada ear tag atau tanda di telinga. Tanda di telinga itu nanti sudah ada warna kuning tuh biasanya ear tag-nya. Nah itu biasanya sudah divaksin. Gitu. Tapi memang ada beberapa peternak juga yang menolak karena kepercayaan sendiri-sendiri atau rusak dan sebagainya di telinga itu. Padahal dari MUI juga sudah menyatakan bahwa tidak apa-apa kalau ditandai di telinga, itu tidak mengurangi kesahan dari kurban nantinya. Jadi ada beberapa yang sudah divaksin juga tidak diberi tanda di telinga gitu. Tapi nanti di situ akan ada ini tanda yang lainnya bila peternak awalnya itu sudah divaksin, kemudian di situ akan ada NIK dari peternak tersebut, itu nanti di database Kementan ada datanya. Dan juga menerima dari SKKH. Betul, SKKH juga penting juga karena itu adalah garansi dari hewan ternaknya itu sehat dan boleh dilalu lintaskan. Oke. Saya Dr. Hewan Hafiz Faisal. Ya, Dr. Hewan Alif. Oke.